3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai semuanya, saya Yuhan Anissa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Tonton terus ya. Nah, jadi teman-teman, di dalam bukunya Jack Donnelly yang berjudul Human Rights, Individual Rights and Collective Rights, di sana dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena mereka adalah manusia. Nah, itu sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Maka dari itu, sudah sepantasnya hak asasi manusia ini diakui secara universal, tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, ataupun kepercayaan spiritualitas seseorang. Nah, pemikiran tentang hak-hak asasi manusia ini diperkirakan erat kaitannya dengan pemikiran pada abad ke-17 dan abad ke-18, di mana terdapat konsep hak suci raja yang memberikan kesewenang-wenangan kepada raja untuk menjalankan pemerintahan secara absolut. Nah, dari situ mulai dipertanyakan keabsahannya. Karena dengan konsep yang demikian, raja dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan menjatuhkan hukuman tanpa peduli adanya proses pengadilan atau tidak, dan membuat peraturan-peraturan berdasarkan apa yang dianggap raja baik untuk rakyatnya. Nah, dari situ kaum cendekiawan merasakan perlu adanya hubungan yang rasional antara rakyat dengan rajanya, bukan terus-terusan berpikir dan beranggapan bahwa raja itu adalah utusan Tuhan dan segala perintahnya tidak boleh dibantah karena perintahnya adalah perintah Tuhan juga. Nah, hubungan yang rasional itu adalah hubungan yang berupa kontrak antara raja dengan rakyatnya. Nah, ini sesuai dengan situasi di Eropa pada saat itu, yang dimana timbul perdagangan antar kerajaan, yang dimana hubungan yang ini dilaksanakan dengan adanya kontrak kerjasama. Lalu, perkembangan konsep hak asasi manusia secara historis berawal dari Barat. Nah, jadi pada abad ke-17, hak asasi manusia ini berasal dari hak kodrati yang mengalir dari hukum kodrat. Nah, ada dua hak yang ditonjolkan pada abad ke-17 ini, yaitu kebebasan politik dan hak untuk ada. Lalu, pada abad ke-18, hak kodrati ini dirasionalkan melalui konsep kontrak sosial dan membuat hak kodrati ini menjadi sekular, rasional, universal, individual, demokratis, dan radikal. Nah, pada abad ke-18 ini juga terdapat dua hak yang ditonjolkan, yaitu kebebasan sipil dan hak untuk memilih. Nah, pada abad ke-19 masuk pemikiran tentang sosialisme yang lebih memberikan penekanan kepada masyarakat. Nah, pada masa ini lahir fungsi sosial dan hak-hak individu. Terdapat pula dua hak yang ditonjolkan pada abad ke-19 ini, yaitu hak untuk berpartisipasi dan hak untuk berbuat. Nah, pada abad ke-20 ditandai dengan usaha untuk mengonversi hak-hak individu yang sifatnya kodrati menjadi hak-hak hukum. Nah, pada abad ke-20 ini juga ada hak yang menonjol, yaitu hak-hak sosial ekonomi dan hak untuk mendapatkan sesuatu. Pada abad ke-20 ini pula lahir Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Nah, terus filosofi Yunani seperti Socrates dan Plato ini mereka meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, yang konsepnya menganjurkan masyarakat untuk melakukan social control kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui adanya nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Nah, sementara Aristoteles mengajarkan pemerintah untuk harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan kehendak warga negaranya. Begitu. Ada satu negara yang sering disebut-sebut sebagai negara pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu adalah Inggris. Nah, jadi tonggak pertama bagi kemenangan hak asasi manusia itu terjadinya di Inggris. Nah, ini dapat dibuktikan melalui berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Nah, di antaranya ada seperti yang pertama, Magna Carta.
Nah, ini disahkan pada tanggal 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya membuat pembatasan kekuasaan raja. Dan hak asasi manusia ini lebih penting daripada kedaulatan raja. Lalu yang kedua ada Petition of Rights. Nah, ini berisi pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Yang ketiga ada Habeas Corpus Act. Nah, ini undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Lalu ada Bill of Rights. Nah, ini disahkan pada tahun 1689 dan ini diterima oleh Parlemen Inggris. Seorang ahli yang bernama John Locke telah merumuskan dengan lebih jelas tentang hak-hak alam, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas milik. Nah, John Locke juga membuat pemikiran bahwa penguasa itu harus memerintah atas persetujuan rakyat. Lalu, seorang ahli yang bernama Montesquieu, ia lebih menekankan perlu adanya pembagian kekuasaan sebagai sarana untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak sipil. Nah, ini yang kita kenal sebagai trias politika. Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt telah merumuskan hak-hak tersebut dengan istilah 4 kebebasan yang berisikan kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, yang kedua kebebasan beragama, yang ketiga kebebasan dari ketakutan, dan yang keempat kebebasan dari kemelaratan. Nah, 4 kebebasan yang dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat itu pada hakikatnya merupakan pilar penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan paling mendasar. Perjuangan hak asasi manusia juga terjadi di Prancis. Nah, itu dirumuskan dalam suatu naskah pada awal revolusi Prancis. Nah, perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan yang terjadi di rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, hak persamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan. Lafayette, yaitu seorang pelopor penegakan hak asasi manusia rakyat Prancis yang pada saat itu berada di Amerika Serikat ketika revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara ini. Terus pada tahun 1791, semua hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi pada tahun 1793 dan 1795. Terdapat 2 dokumen dasar yang paling penting bagi hak-hak asasi manusia yang lahir di dunia barat. Yang pertama, itu adalah Undang-Undang Hak Virginia pada tahun 1776 yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1789. Lalu yang kedua adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis pada tahun 1789. Nah, kedua dokumen tersebut memuat sederetan hak-hak asasi manusia dalam arti kebebasan individu. Seperti Undang-Undang Hak Virginia yang memuat kebebasan seperti kebebasan pers, kebebasan beribadah, dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabutnya kebebasan seseorang kecuali berdasarkan hukum setempat atau pertimbangan warga sesamanya. Setelah melewati berbagai revolusi dan begitu banyak deklarasi yang dinyatakan oleh beberapa negara maupun melalui konferensi internasional, maka kedudukan hak asasi manusia menjadi sangat penting dan menentukan dalam kehidupan ini. Dapat dilihat bahwa tidak ada satupun manusia yang ingin dibelenggu maupun berada di bawah kekuasaan seseorang dengan cara dipaksa atau diperbudak. Sejarah hak asasi manusia ini kemudian berlanjut pada tanggal 10 Desember 1948. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyetujui dan mengumumkan Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia ini, atau yang lebih dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights, yang dinyatakan di Palais de Caillot, Paris. Jadi teman-teman, jangan lupa ya, kalau tanggal 10 Desember itu diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis.
Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.